Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1187 Rahasia. Sejak pria berjubah abu-abu itu menyentuh kitab suci hingga akhirnya berubah menjadi abu, semua ini pun hanya terjadi dalam sekejap waktu. Kecepatan api berhawa dingin di ruang ini benar-benar sangat mengerikan dalam membunuh orang. Apalagi yang semakin membuat orang takut adalah kekuatan es dan api yang bersifat menghancurkan itu. Mau kamu memakai kekuatan energi sejati sekuat apapun, kamu tidak akan bisa melawannya. Bisa dikatakan juga, sekalinya kamu terjebak dalam api berhawa dingin itu, kamu sudah pasti akan mati. Berhadapan dengan kekuatan es dan api yang begitu menakutkan, siapa yang tidak merasa ketakutan? Sepertinya kitab suci itu benar-benar tidak mudah untuk diperoleh ia. Melihat semua kejadian yang terjadi di depan matanya, Dreamy Du pun tidak tahan untuk berseru. Mendengar ini, Dimas Wu mengangguk dengan raut wajah yang serius dan berkata, "Benar, jadi sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menaruh perhatian pada kitab suci itu. Mari kita memahami api di ruang ini terlebih dahulu. Godaan kitab suci itu memang sangat besar bagi orang-orang. Mau menerobos level ini, mungkin saja ada kaitan dengan kitab suci itu. Namun sekarang tidak ada satupun orang yang berani mempertaruhkan nyawa untuk meraih kitab suci itu. Lagi pula aura dingin dan panas yang membaluti kitab suci itu memang sangat berbahaya. Bagi siapapun yang menyentuhnya, mungkin saja akan berakhir seperti pria berjubah abu-abu tadi. Oleh karena itu, Dimas Wu memutuskan untuk memahami rahasia api berhawa dingin di dalam ruang ini terlebih dahulu, baru memikirkan cara Yagi untuk merebut kitab suci itu. Dreamy Du mengangguk diam dan tidak banyak berkata setelah mendengar ucapan Dimas Wu. Kemudian mereka berdua duduk di atas permukaan tanah dan tidak lanjut menaruh perhatian pada kitab suci yang berkilau di atas ruang kosong sana. Dimas Wu duduk di atas permukaan tanah, sambil memandang ruang yang luas ini. La mengamati berbagai jenis api yang terdapat di dalam sini. La pun menemukan setiap api di sini yang tampak tidak biasa dan terjepit hawa dingin. Semakin dalam mengamatinya, Dimas Wu semakin jelas merasakan makna yin dan yang, serta es dan api yang berasal dari sumber yang sama. Kekuatan bermusuhan yang saling menolak dan saling menarik itu membuat Dimas Wu ingin memperdalaminya. La pun terus memikirkannya dan meneliti dengan cermat. Beberapa saat kemudian, tatapan Dimas Wu langsung berubah. Otaknya pun terlintas akan sebuah ide. Terlalu yin menjadi yang, terlalu yang menjadi yin. Yin dan yang berpadu sama dengan es dan api berpadu. Mata Dimas Wu menjadi serius. Bibirnya bergerak pelan dan terus bergumam kepada diri sendiri. La terjebak dalam pikiran yang melupakan diri. Setiap ia memasuki kondisi tersebut, pikirannya pun berjalan sangat cepat dan memiliki daya paham yang sangat kuat. Dalam masa hidupnya yang singkat di bumi, Dimas Wu pun sudah dipanggil sebagai orang berbakat yang jarang ditemukan. Sejak kecil ia sudah sangat berbakat, mau melatih bela diri, membentuk pentagram, belajar ilmu kedokteran ataupun melukis dan menulis, ia pun bisa menguasainya dalam waktu yang sangat singkat dan mencapai prestasi yang cukup tinggi. Tidak salah jika ia dapat dipanggil sebagai jenius. Namun ia bisa melakukan semua itu, tidak hanya karena ia pintar, bahkan juga karena ia memiliki daya paham yang mengerikan. Tiba di planet tersebut, praktisi Dimas Wu pun berlangsung sangat lancar dan terus meningkat. Kecepatan praktisinya bisa dikatakan sangat cepat, tapi yang paling hebat darinya bukanlah kecepatan praktisi, melainkan daya paham akan praktisi. Orang-orang yang memiliki tingkat kultivasi tinggi di planet tersebut juga tidak sedikit. Ada banyak orang yang tidak kalah dari Dimas Wu dalam kecepatan praktisi. Namun untuk daya paham, mereka malah jarang sekali bisa sebanding dengan Dimas Wu. Seseorang yang memiliki daya paham tinggi bisa belajar segala teknik ataupun metode dan memahami segala hal yang sulit. Baginya, tidak ada yang tidak bisa. Pokoknya,
daya paham dapat menentukan betapa tingginya prestasi dan betapa jauhnya puncak yang bisa dicapai seseorang. Saat ini, Dimas Wu telah mengabaikan segala hal dan sepenuhnya tenggelam dalam tingkat melupakan diri. Telah harus memahami kekuatan es dan api ruang ini dalam waktu yang paling singkat. Dimas Wu melipatkan kaki dan duduk. Kedua matanya yang gelap pun pelan-pelan terkejap. Kemudian sejumlah roh jahat berwarna hitam terpancar keluar dari tubuhnya. Telah menyingkirkan situasi sekarang ini dan melupakan krisis yang ada, serta mengabaikan semuanya untuk menaruh perhatian sepenuh hati dalam pemahaman. Yang lainnya juga seperti Dimas Wu, melipatkan kaki duduk dan mengejapkan mata untuk berusaha mungkin memahami kekuatan es dan api. Mereka semua seperti ingin mencari suatu titik yang cocok untuk memperoleh kitab suci yang melayang di atas udara sana. Sedangkan Dreamy Du juga sudah siap-siap seperti Dimas Wu untuk mengejapkan mata dan memahami dalam tenang tadi. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, adanya Dimas Wu di samping, untuk apa yang ia harus melakukan sesuatu yang sia-sia lagi? Lah hanya perlu bergantung kepada Dimas Wu. Untuk berhasil atau gagal, harus lihat Dimas Wu dapat memahami rahasia es dan api dalam ruang ini atau tidak. Dreamy Du menyerahkan segalanya kepada Dimas Wu. Sedangkan ia sendiri duduk di samping Dimas Wu, sambil menatap kitab suci yang masih memancarkan sinar emas di atas ruang kosong sana dengan tenang. Lah sangat penasaran akan isi kitab suci itu dan keuntungan apa yang akan diperoleh penerima kitab suci nanti. Bab 1188 paling tinggi. Pada saat ini, seluruh pemandangan, semua orang, duduk, ruang besar, sunyi. Namun, seiring berjalannya waktu, api di ruang ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat, semakin mendominasi, dan panas menjadi semakin kuat. Banyak orang diselimuti api. Semua orang merasa semakin panas, dan tubuh mereka menjadi lebih dan lebih terbakar. Iu panas, tetapi pada saat yang sama, rasa dingin dalam nyala api menjadi lebih dan lebih intens. Semua orang merasa panas dan lebih dingin pada saat yang sama. Mereka mengeluarkan keringat dingin, dan seluruh orang menjadi sangat panas dan sangat dingin. Keduanya perpaduan perasaan ekstrim ini membuat orang tak tertahankan dan hampir pingsan. Ruang level keempat telah melenyapkan sekelompok orang yang relatif lemah. Orang-orang yang selamat yang dapat datang ke lapisan ruang kelima ini semuanya memiliki kekuatan yang baik, tetapi nyala api yang mengandung atmosfer es ini terlalu tirani dan menakutkan. Terlebih lagi, yang ekstrim aura semakin kuat dan kuat. Semua orang tidak bisa menahannya lagi. Tidak butuh waktu lama bagi kekuatan es dan api untuk mencapai batas yang dapat ditanggung beberapa orang. Wajah mereka sudah muncul. Ada tatapan yang sangat menyakitkan. Namun, yang kuat masih kuat, dan ada beberapa orang yang masih mencolok di antara orang banyak dan berbeda. Misalnya, wanita cantik dalam celana ketat hitam, dia duduk dengan tenang di tanah seperti orang lain, tetapi orang-orang besar berkeringat deras dan memiliki ekspresi yang mengerikan, tetapi dia memiliki wajah yang tenang dan tidak ada perubahan di tubuhnya. Tidak ada keringat. Tidak ada ketidaknyamanan, dia tampaknya berada di tempat yang damai, tidak terpengaruh oleh pengaruh apapun. Ada juga pria aneh dan kekar itu. Dia juga unik dan menonjol dari keramaian. Dia duduk bersila di tanah, tubuhnya yang kekar membiarkan es dan api mengikis, tapi dia tetap diam. Bibirnya sama seperti sebelumnya. Dalam kombinasi satu ke satu menelan dan muntah, dia sepertinya menelan napas dingin, dan kemudian mengeluarkan embusan panas. Operasinya tampak seperti dia menyerap kekuatan yang berguna baginya dan memukul mundur yang tidak berguna. Akhirnya, pemuda tampan berpakaian putih itu tidak terpengaruh oleh es dan api, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan apapun, dia hanya duduk di api yang menyala-nyala, mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, dan melupakan segalanya. Tentu saja, orang terkuat seperti itu jarang terjadi, dan kebanyakan orang masih menanggung siksaan api. Dengan penguatan api secara bertahap,
udara dingin dan panas, banyak orang telah melanggar ambang batas. Tidak, akhirnya, seseorang tidak bisa menahannya sama sekali, dan berteriak dengan keras. Api es yang ganas mulai membakar tubuhnya. Setelah terbakar, nyala api yang mengamuk tidak bisa lagi dipadamkan. Dalam jeritan kesakitan, seluruh tubuh dibakar begitu saja oleh nyala api. Hidupnya dimakan sedikit, dan rasa sakitnya terus meningkat. Orang-orang yang memejamkan mata dan bermeditasi di tempat kejadian membuka mata mereka satu demi satu dan melihat orang yang ditelan api. Semua orang tahu bahwa dia sedang sekarat. Proses ini pasti merupakan siksaan dan rasa sakit yang pamungkas baginya. Tapi yang menonton juga panik, karena mau tidak mau mereka juga akan berakhir seperti ini, hanya masalah waktu. Segera, orang itu berubah dan menghilang tak terlihat. Segera setelah itu, orang kedua mengucapkan teriakan yang bergema di langit. Nyala api menelan dan membakar pria ini, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk terbakar menjadi abu. Orang-orang yang lain bahkan lebih panik, mereka ada di sini, sepertinya mereka hanya bisa melihat orang lain mati, dan kemudian menunggu kematian mereka sendiri. Proses menunggu kematian ini benar-benar menyiksa. Namun, mereka bukan orang biasa, bahkan jika mereka berada dalam situasi yang mengerikan, mereka mencoba yang terbaik untuk menjaga ketenangan mereka. Terus memahami kekuatan es dan api, dan terus duduk di tempat, tidak bergerak seperti gunung. Apinya sangat dingin, menunjukkan dinginnya. Kutub yin dan yang saling mengubah. Panas dan dingin, bukankah itu hanya transformasi api yang dan api yin? Ketika api yin mencapai tingkat tertentu, itu mencerminkan es dingin. Tepat ketika semua orang gugup, Dimas Wu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar cerah. Dia berbicara perlahan, dan ketika dia berbicara, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Ketika suara itu jatuh, Dimas Wu tiba-tiba mengulurkan tangannya, telapak tangan menghadap ke atas, mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Tiba-tiba, sekelompok api terbentuk dari telapak tangan Dimas Wu. Api itu terang dan panas, sangat kuat, seolah-olah bisa membakar semua yang ada di dunia. Saat intensitas nyala api mengembun hingga tertinggi, mata Dimas Wu sedikit berubah, dan telapak tangannya tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Segera, nyala api yang berkobar melahirkan rasa dingin yang pahit. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.